Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ya, baik kelas 7A dan kelas 7B. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya, sehingga kalau badan kalian sehat otomatis insya Allah pikiran kalian juga sehat, sehingga kalian bisa memahami dan mencermati materi yang ibu berikan hari ini. Oke ya. Tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke materi ya. Materi di bab berapa sekarang, kita bab 3 ya kalau nggak salah, apa bab 2 ibu lupa ya, pokoknya tentang bab himpunan gitu ya. Oke, kemarin sudah ibu berikan tentang materi himpunan, hanya saja video yang ibu berikan bukan video yang langsung dari ibu, tapi video adaptasi dari orang lain. Nah, sekarang mungkin karena kurang afdol ya, jadi ibu akan mengulas kembali materi yang kemarin ya. Jadi kan kalau operasi himpunan itu sebenarnya ada 4. Yang pertama ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement ya. Irisan dan gabungan kemarin sudah ibu jelaskan, dan sekarang yang akan ibu jelaskan dari video ibu langsung ini adalah tentang selisih dan juga komplement ya. Tapi sebelum kita masuk ke komplementnya, kita bahas dulu yang selisihnya. Jadi langsung yang ibu kasih di sini adalah C ya. C ini adalah selisih ya. Oke, selisih. Jadi operasi himpunan itu yang ketiga adalah selisih. Yang pertama ada irisan, kedua gabungan, yang ketiga selisih. Selisih itu kalau dalam Indonesianya artinya adalah tanpa ya. Kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh, misalkan S itu semesta ya. S itu adalah bilangan bulat positif. Nah, ibu lupa tadi menuliskan positifnya. Bilangan bulat positif kurang dari sama dengan 10. A itu adalah bilangan genap kurang dari 8. B itu adalah bilangan prima kurang dari 9. Dan yang ditanya adalah tentukan, yang pertama adalah A tanpa B. Bacanya kayak gitu ya. Jadi selisih itu simbolnya adalah tanda kurang ya. Jadi ini bacanya boleh kalian bacanya A selisih B atau A tanpa B, dan yang kedua adalah B tanpa A atau B selisih A gitu ya. Jadi bebas. Jadi artinya selisih itu adalah tanpa, maksudnya gitu ya. Oke, sebelum kita masuk menjawab A dan B, kita lebih baik membuat diagram Venn-nya terlebih dahulu. Tapi sebelum kita masuk ke diagram Venn-nya, otomatis kita harus mendaftarkan anggotanya dari masing-masing himpunan. Kita jawab ya, sekarang kita jawab dulu. Kita jawab dulu untuk bagian S. S itu adalah semesta. Oke, kita daftarkan dulu anggotanya. Dia katanya bilangan bulat positif kurang dari sama dengan 10. Berarti dimulai dari angka berapa? 0 ya. Berarti bilangan bulat itu positif, kan 0 itu masuk bilangan bulat ya, dan 0 itu masuk ke bilangan positif juga. Berarti 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti anggota dari si semestanya itu adalah 0 sampai dengan 10. Lanjut kita masuk ke yang A. Oke, sekarang masuk ke yang A. A itu adalah bilangan genap kurang dari 8. Berarti bilangan genap itu dimulai dari 2 ya. 2, 4, 6. Karena mintanya kurang dari 8 dan sini tidak ada sama dengan di 8-nya, berarti cukup sampai 6. Kecuali kalau ada tanda garis di bawahnya ini. Ya, kalau di sini ada tanda garis di bawahnya aja, garis yang diartikan sebagai sama dengan, maka si 8 ikut. Karena tidak ada, ya udah cukup sampai sini. Nah, terus sekarang yang B. Yang B-nya itu adalah bilangan prima kurang dari 9. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Ya, dan bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Berarti selain 2 berarti berapa? 3. Terus 5. Terus 7. Apa 9 masuk? Tidak. Berarti cukup sampai sini. Gitu. Oke, sekarang kalau sudah, kita akan buat diagram Venn-nya ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk membuat diagram Venn, kita jangan lihat semestanya, tapi lihat dua himpunan yang lain, yaitu himpunan si A dan himpunan B. Kalian jangan terkecoh ya, di sini kan ibu selalu memberikan penjelasan himpunan itu ada A dan B, tapi himpunan itu banyak, bisa aja C dengan D, bisa E dengan F, bisa Z dengan A atau yang lainnya gitu ya. Jadi ini hanya sekedar contoh saja, ibu selalu memakai A dan B. Tapi kalau misalkan ada himpunan lain yang ininya berbeda, ini bukan A, misalkan C sama D, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ingat, karena S itu memang semesta untuk semuanya, jadi simbolnya selalu S gitu ya. Jadi ingat, S itu adalah semesta. Oke, kita hanya lihat bagian A dan B nya saja, apakah ada angka yang sama atau ada anggota yang sama.
Tentu ada ya, itu angka berapa? Angka 2, cuman 2 doang ya. Maksudnya coba ada angka 1 doang yang sama, ada satu angka doang yang sama, yaitu angka 2. Berarti kalau misalkan ada angka yang sama, berarti kita buat diagram Venn-nya saling berpotongan atau bergandengan. Berarti kita buat dulu. Ini diagram Venn-nya. Kita buat saling berpotongan atau bergandengan gitu ya. Ini boleh kalian kasih, ini adalah yang A, ini adalah yang B. Di tengah-tengah angka berapa? Di tengah-tengah itu adalah angka yang sama. Kebetulan angka yang sama itu hanya ada satu angka, yaitu angka berapa? Angka 2. Berarti tulis di sini 2. Gitu ya. Kita kasih sekarang. Nah, sekarang untuk yang A, si 2 kan udah Ibu tulis. Berarti yang belum adalah 4 dan 6. Di sini 4 ya, terus 6. Terus untuk yang B si 2 udah ditulis, berarti yang belum adalah si 3, 5, 7 gitu ya. Nah, sekarang semesta yang belum ketulis adalah angka berapa saja? Semesta yang belum ketulis adalah 0. 0 belum ya, karena 0 belum dalam masuk lingkaran. 1 belum ada. Oke, 1 misalkan Ibu taruh sini. 2 udah ada di lingkaran, 3 sudah, 4 udah, 5 juga udah, 6 sudah, 7 sudah, 8 belum, betul 8, 9 juga belum, 9, dan yang terakhir adalah 10 gitu ya. Baru kita buat kotaknya. Nanti kalau kalian bikin kotak, usahakan yang rapih ya, jangan seperti Ibu ya. Nah, ini di sini biasanya adalah S-nya atau semestanya. Nah, sekarang ya, yang pertama yang ditanyakan adalah A tanpa B. Ya, artinya gini, kalau misalkan kalian ditanya A tanpa B, itu berarti artinya himpunan A tanpa B gitu kan. Karena yang bertanya si 2 ini punya siapa? Punya si A dan punya si B kan, berarti si 2 ini masuknya juga punya si B. Kalau gitu, kalau ditanya A tanpa B ya, ingat di sini ditanyanya adalah A tanpa B ya, berarti si B-nya yang ditutup. Berarti kita tutup si B dengan yang di tengah-tengah. Nah, gini. Berarti sisa angka siapa? Berarti sisa angka 4 dan 6. Bu, semestanya bagaimana yang di luar? Kalau ditanya selisih itu tidak mengandung semesta. Jadi hanya yang ada di dalam lingkaran saja. Nah, karena kebetulan yang A itu yang tanya A tanpa B, berarti B sama yang tengah yang ditutup. Berarti sisa adalah angka 4 dan 6. Berarti jawabannya untuk yang A ini adalah, A itu kan ditanya adalah A tanpa B. Jadi kita tutup gini ya. Berarti sisa adalah 4 dan 6. Berarti kita tulis 4, 6 gitu. Nah, sekarang yang B dibalik, B tanpa A. Ibu ulang kalimatnya, B tanpa A. Berarti A-nya yang kita tutup ya. A yang kita tutup. Nah, gini ya, sama tengah-tengahnya yang kita tutup. Oke, lihat. Sekarang kita lihat, maaf ini ngeblur. Sekarang kita lihat, nah kalau kita tutup berarti sisa angka berapa? Angka 3, 5, dan 7. Berarti kita tulis 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Jadi angka semestanya ini yang di luar lingkaran itu nggak masuk kalau misalkan yang ditanya adalah selisih. Gitu ya. Jadi kalau selisih itu yang kalian masukkan adalah angka-angka yang ada di dalam lingkarannya saja gitu ya. Ya, kalau misalkan di sini kan tanya A tanpa B, berarti B sama yang di tengah yang ditutup. Kalau ini B tanpa A, berarti A sama yang di tengah yang ditutup gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, ini gampang ya. Kalau nggak ada, berarti Ibu bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, Ibu lanjut ya. Tadi kita berbicara selisih, sekarang kita berbicara tentang komplement. Komplement kalau bahasa Indonesianya atau menurut bahasa Ibu ya, biar kalian mengerti, itu artinya adalah yang bukan anggota. Ya, simbolnya adalah A pangkat C atau A aksen. Jadi A pangkat C ini artinya adalah A komplement. Ini juga aksen, dibacanya juga A komplement, maksudnya gitu. Jadi kalau ini bacanya A komplement, kalau ini bacanya adalah A aksen. Itu sama saja artinya adalah komplement ya. Jadi artinya komplement adalah yang bukan anggota gitu maksudnya ya. Nah, contoh soalnya itu sama dengan yang selisih nih, yang kayak gini ya contoh soalnya. Nah, tapi yang ditanya adalah yang pertama adalah A komplement dan yang kedua adalah B komplement. Artinya gitu. Artinya maksudnya ini artinya adalah yang bukan anggota A
ya kan? Kalau komplement itu kan artinya yang bukan anggota ya. Terus yang B ini yang ditanya adalah yang bukan anggota B, maksudnya kayak gitu. Oke, di contoh yang si A ini kan maaf, di contoh yang si selisih ini kan sudah dibuat diagramnya ya. Jadi kalian enak gitu nanti tinggal masukkan saja A komplement itu siapa. Nah, ingat, A komplement itu artinya adalah yang bukan anggota A. Nah, ini kan A itu anggotanya siapa saja? Ada angka 2, 4, dan 6. Bu, 2 ini juga kan milik B, tapi kan ingat 2 juga milik si A. Ya, berarti kalau misalkan ditanya A komplement atau yang bukan anggota A, berarti kalian tutup ini. Bu, kalau gitu sama saja dong dengan selisih. Bedanya dengan selisih adalah kalau selisih semestanya tidak diajak. Kalau komplement itu semestanya wajib diajak. Jadi kalau kan di sini yang ditanya adalah A komplement, berarti yang bukan anggota A, berarti anggota A ditutup. Nih, si 46 sama si 2 kita tutup. Ya, maaf. Nah, gini nih kalau kita tutup, Ibu tutup. Berarti anggotanya siapa saja? Dari yang paling kecil. Berarti siapa? 0, terus 1, terus 3, 5, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti kalau Ibu tutup berarti maaf nih, kalau Ibu tutup pakai ini aja nih. Nggak kelihatan ya. Nah, Ibu tutup pakai ini deh. Ibu tutup pakai ini berarti anggotanya yang bukan A komplement, berarti yang bukan anggota adalah 0, 1, terus 3, 5, 7, 8, 9, 10. Berarti jawabannya adalah yang A komplement itu anggotanya adalah dari yang kecil dulu ya, kita tulis ya. 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Terus yang B komplement artinya adalah yang bukan anggota B, yang bukan anggota B, berarti B nya kita tutup. Nah, ini semua kita tutup ya, si B ini kita tutup. Oke, berarti sisanya siapa? Nah, ingat kalau komplement itu semestanya juga harus diajak ya. Berarti dimulai dari angka yang paling kecil. Angka berapa saja? Berapa saja? 0, ya kan nih, 0, 0, terus di sini ada angka berapa? 1 nih ya. Ada angka 1. Terus 4, 4, 6, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi tahu kan bedanya antara komplement dan selisih? Jadi kalau selisih itu semestanya nggak diajak, tapi kalau komplement itu semestanya juga wajib diajak gitu ya. Oke, jadi operasi himpunan udah beres ya. Jadi operasi himpunan Ibu ulang itu ada 4, ada irisan, gabungan, selisih, dan juga komplement. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke perhitungan himpunan. Jadi soal cerita yang berkaitan dengan operasi himpunan. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang soal cerita. Maaf ngeblur ya. Soal cerita yang berkaitan dengan operasi himpunan. Jadi intinya ini akan kita bahas tentang penerapan himpunan gitu ya. Nah, contohnya kayak di sini. Nah, jadi Ibu nggak tulis soalnya, nanti kalian tulis sendiri di catatan kalian ya. Di sini katanya adalah jumlah siswa kelas 7C itu ada 45 orang. 33 orang diantaranya menyukai pelajaran matematika dan 27 orang menyukai pelajaran IPA. Buatlah diagram Venn-nya dan berapakah siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA. Nah, di sini kan ada jelas-jelas menyatakan yang suka matematika sama IPA. Berarti yang suka keduanya dong ya. Nih, yang suka pelajaran matematika dan IPA. Berarti udah jelas bahwa mereka itu yang ditanyakan adalah yang suka keduanya. Kalau gitu diagram Venn-nya bagaimana? Otomatis akan saling berpotongan. Karena yang tanya adalah jelas-jelas yang suka dua-duanya. Yang suka dua-duanya otomatis ada di tengah kan? Nah, kayak gini nih maksudnya kan ya. Yang tengah nih. Kalau tengah itu biasanya adalah punya siapa? Punya si A, punya si B juga. Berarti kalau yang tengah-tengah itu suka sama siapa? Suka matematika, suka sama IPA juga. Berarti kita buat dulu ya. Kita buat diagram Venn-nya. Kita jawab ya. Kita buat diagram Venn-nya saling berpotongan. Oke. Oke, di sini kita buat kotaknya.
biar enak. Nah, katanya pelajarannya itu apa aja sih? Ada matematika sama IPA. Oke, Ibu singkat di sini MTK, di sini IPA gitu ya. Nah, sekarang jumlah siswa kelas 7C 45 orang. Yang 45 itu apa? 45 itu artinya adalah semestanya. Jadi di kelas itu orang-orangnya tuh ada 45. Berarti kita tulis di sini S sama dengan 45. Gitu ya. Nah, terus di sini yang menyukai pelajaran matematika ada 27 orang. Maaf, 33 orang diantaranya menyukai pelajaran matematika. Berarti yang suka matematika ada 33. Berarti tulis di sini ya. 33. Oke ya, ini matematika. Terus dan 27 orang menyukai pelajaran IPA. Berarti yang di IPA itu ada 27. Berarti kita tulis di sini 27 gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA? Otomatis yang ditanya adalah di tengah-tengahnya itu berapa? Maksudnya itu ya, yang di sini nih, di tengah-tengah. Ini kan matematika, ini yang suka matematika ada 33, ini yang suka IPA ada 27. Yang ditanya nih, yang di tengah ini nih, yang suka matematika sama IPA ada berapa? Kan kita nggak tahu ya ada berapa. Kalau kalian nggak tahu berapa, misalkan saja di sini X. Bu, boleh nggak saya misalkan Y? Boleh. Mau A, mau B, mau C, sampai Z pun kalian boleh. Karena itu adalah sebuah variabel bebas ya. Jadi kalian boleh memasukkan huruf apapun. Tapi yang dimasukkan kalian, tolong kalian masukkan adalah huruf, jangan angka. Karena angkanya kita belum tahu berapa gitu ya. Oke, kalau sudah, nah kalau kalian sudah memasukkan huruf X di tengah-tengah sini, yang ini bukan 33 lagi. Kenapa? Karena si X kan katanya diibaratkan adalah yang suka matematika dan juga suka IPA. Otomatis di sini bukan 33 lagi karena si X itu sudah masuk ke tengah. Otomatis di sini adalah 33 harus dikurang X. Ya kan? Nah, di sini pun berubah, bukan 27 lagi karena tengah-tengah sudah dimasukkan X, berarti 27 kurang X. Wajib dikurang, bukan ditambah. Karena apa? Kan sudah dikurangi sama yang suka di tengah-tengah ini. Berarti bukan 33 lagi. Jadi wajib dikurang gitu ya. Nah, sekarang kalian kalau mau mencari, yang sebenarnya yang cari adalah berapa sih nilai X-nya gitu ya. Nah, rumus dari penerapan himpunan diagram Venn ini rumusnya sebenarnya cuma satu. Jadi rumus semesta itu adalah di sini adanya di lingkaran apa? Ada lingkaran matik. Berarti lingkaran matematika. Bu, kalau di sini lingkaran IPS gimana? Berarti tulis IPS gitu ya. Kalau di sini lingkarannya bahasa Indonesia gimana? Ya tulis bahasa Indonesia. Bu, kalau di sininya saya tulis A doang gimana? Ya tulis A aja. Matematika ditambah. Ini tadi namanya apa nih? Kalau di tengah-tengah ini. Dalam operasi himpunan namanya apa? Irisan, gabungan, komplement, atau selisih. Kalau yang di tengah-tengah ini berarti itu namanya adalah irisan. Berarti irisan itu simbolnya begini ya. Ditambah irisan gitu kan ya. Ditambah, nah satu lagi apa? IPA. Ditambah IPA. Itu sebenarnya rumusnya ya. Jadi tergantung. Kalau misalkan di sini A, di sini B, berarti S sama dengan A ditambah irisan ditambah B misalkan ya gitu. Tapi berhubung Ibu nulisnya di sini matik sama IPA, berarti matik ditambah irisan tambah IPA. Oke, S-nya sudah ada belum? Dapat nih 45, berarti ganti S-nya dengan 45 gitu ya. Terus kalau udah ini 45, maaf, sama dengan matiknya berubah jadi apa? 33 kurang X, berarti 33 kurang X ditambah irisannya itu apa? X tambah X ditambah IPA-nya berapa? 27 kurang X, 27 kurang X. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini berarti tetap 45 sama dengan, kita tambahin dulu deh yang nggak punya variabel ya, 33 ditambah 27, jadi berapa tuh? 50 ya. Di sini berarti 50 gitu kan ya. Punya hutang X ditambah X, negatif itu artinya hutang, positif itu artinya bayar. Berarti punya hutang X dibayar X, berarti habis dong hutangnya ya. Berarti ini habis. Berarti sisa adalah min X gitu kan. Berarti di sini dikurang X gitu. Oke. Nah, sekarang yang mau dicari adalah nilai apa? Min X kan. Kalau enggak kita gini aja nih. Kita kan mau nyari si X.
kita pindahin aja X-nya ke sini. Kita tukar aja nilai si X sama si 45. Ya, si 45 punya variabel nggak? Enggak kan? Nah, kita pindahin aja si 45 dengan si 50. 50 punya variabel nggak? Enggak kan? Berarti kita tukar aja si 45 sama min X. Si min X kalau loncat sama dengan, kan si min X mau pindah ke sini kan, otomatis ngelewatin sama dengan kan. Kalau dia ngelewatin sama dengan, tadinya min berubah jadi plus, jadi X saja. Tadinya kan min X, kalau lewatin sama dengan berarti dia jadi berubah tanda. Tadinya min jadi plus. Berarti ini sama dengan, nah tuan rumahnya dulu di sini siapa? Yang pindah kan si min X. Tuan rumahnya siapa berarti? Tinggal 50 kan ya. Nah, tadi si min X mau ditukar sama siapa? Sama 45. 45 mau pindah ke sini otomatis ngeloncatin sama dengan kan? Tadinya positif, kalau pindah ruas jadi apa? Jadi negatif. Negatif berapa? 45. Kalau gitu X-nya berapa nilainya? 50 kurang 45, hasilnya adalah 5 orang. Ternyata yang suka matematika dan IPA itu ada 5 orang. Gitu. Ternyata ini, maaf ya. Jadi yang suka, jadi 5 orang itu adalah yang suka keduanya. Nah, maksudnya gitu. 5 orang itu adalah yang suka keduanya. Nah, kalau ibu tanya yang suka matematika saja, nah kalau yang suka matematika saja, nah bukan 33 lagi, kan di sini udah dikurang X, berarti di sini artinya adalah 33 dikurang X sama dengan 33 dikurang X nya tadi dapat berapa? 5. Jadi hasilnya berapa? 28 ya, 28 gitu ya. Ini 28 bener gak? Bener ya, 33 kurang 5, iya 27 apa 28 nih? 28 ya, benar. Nah terus ini yang suka matematika saja. Terus kalau ibu tanya lagi yang suka IPA saja, bukan 27 lagi, tapi kan 27 dikurang X sama dengan 27 dikurang berapa? 5. Hasilnya berapa? 22 orang. Ini juga 28 orang gitu. Ngerti sampai sini? Insya Allah ya pada ngerti ya, kan kalian pinter-pinter, masa iya nggak ngerti sampai sini aja. Oke. Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi kita akan bahas contoh-contoh aja ya kali ini ya. Jadi nanti biar kalian gampang untuk menyelesaikan soalnya. Contoh kedua di sini nanti kalian tulis aja ya di buku catatan kalian. Dalam suatu kelas terdapat 45 siswa. Di antara siswa-siswa tersebut ternyata 35 siswa gemar basket, 22 siswa gemar bulu tangkis, dan 15 siswa gemar keduanya. Yang ditanya ada dua. Yang pertama, buat diagram Venn-nya. Dan yang kedua, berapa jumlah siswa yang tidak gemar basket maupun bulu tangkis? Oh, di sini ada kata-kata yang tidak gemar basket ataupun bulu tangkis, berarti yang tidak gemar keduanya, gitu kan ya. Oke, kita langsung ke jawaban dulu ya. Berarti kita tulis di sini jawaban. Nah, biasanya kalau soal-soal cerita himpunan kayak gini itu diagram Venn-nya pasti bergandengan ya biasanya ya, karena semua soal ceritanya itu biasanya menanyakan menanyakan yang suka keduanya atau berkaitan dengan kedua-duanya biasanya. Jadi diagram Venn-nya itu saling bergandengan berarti, atau saling berpotongan. Jadi kita buat dulu diagram Venn-nya yang saling berpotongan. Nah, terus kebetulan di sini olahraganya adalah basket sama bulu tangkis. Berarti ibu singkat saja di sini, basket itu B, bulu tangkis itu BT ya. B itu basket, BT itu bulu tangkis. Nah, terus di sini katanya dalam suatu kelas terdapat 45 siswa ya. Berarti jelas dong yang 45 ini apanya? Semestanya, betul ya. Berarti ini S sama dengan 45. Sama kayak tadi ya. Terus kalau gitu yang gemar basket, nah 35 siswa itu gemar basket. Berarti kalau di sini 35. Terus apalagi? 22 siswa gemar bulu tangkis. Berarti di sini 22 siswa. Nah, terus
15 siswa gemar keduanya. Berarti karena dia gemar keduanya, taruh di tengah. Gitu. Nah, Ibu kan udah bilang tadi, kalau ada tengah-tengahnya sudah keisi berupa angka maupun huruf, berarti di pinggirannya itu sudah harus berubah. Harus dikurang dengan yang di tengah. Berarti ini 35 dikurang berapa? 15. Karena tengah-tengahnya 15. Berarti ini 22 juga harus dikurang berapa? Dikurang 15. Kalau gitu jadi berapa? 35 dikurang 15 sisa 20. 22 dikurang 15 sisa berapa nih? Sisa 7 ya? Sisa 7. Jadi yang suka basket aja itu sebenarnya ada 20 orang. Yang suka bulu tangkis saja itu ada 7 orang. Dan suka keduanya itu 15. Itu sebenarnya kayak gitu. Nah, sekarang itu ini adalah jawaban yang A ya. Ini sebenarnya jawaban yang A gitu. Nah, sekarang jawaban yang B. Nah, B itu katanya berapa jumlah siswa yang tidak gemar basket maupun bulu tangkis? Yang ditanya berapa jumlah siswa ya yang tidak gemar basket ataupun bulu tangkis. Berapa nih jumlahnya? Karena kita belum tahu berapa jumlahnya, kita masukkan saja variabel huruf ya. Misalkan saja X. Oke, sekarang si X-nya itu mau taruh mana? Apakah taruh sini X-nya? Taruh di B? Enggak, si X itu katanya nggak suka basket. Kan di sini udah ada jelas tidak gemar basket atau bulu tangkis. Berarti si X nggak boleh masuk ke lingkaran B. Apa si X itu masuk ke lingkaran BT? Enggak juga, karena dia juga nggak gemar bulu tangkis. Apakah dia masuk ke lingkaran yang di tengah? Oh, itu lebih nggak mungkin karena dia tidak suka bulu tangkis ataupun basket. Terus si X-nya itu taruh mana, Bu? Taruh di luar. X. Kenapa taruh di luar? Karena si X ini tidak gemar bulu tangkis ataupun tidak gemar bulu tangkis ataupun basket. Ya, jadi nggak masuk ke sini, nggak masuk ke sini ataupun di tengah-tengah sini, nggak masuk gitu ya. Jadi dia taruh di luar aja. Jadi kalau ada kata-kata dia tidak gemar keduanya, berarti kalian taruh nilai X-nya, variabelnya itu di luar. Nah, terus gimana, Bu, kalau menghitungnya? Kita masuk ke B. Ya. Tadi kan kata Ibu, rumus semesta itu tinggal ditambahin aja semua ya. Jadi semesta itu rumusnya adalah berhubung di sini B, berarti tulis di sini adalah B ditambah. Ini kan namanya irisan ya, di tengah-tengah ini ya. Ditambah irisan, ditambah. Nah, ini BT. Kalau tadi kan Ibu nulisnya IPA, di sini BT berarti tambah BT. Nah, ada satu lagi. Siapa yang satu lagi? Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Nggak ada yang nggak suka ya. Makanya di soal ceritanya tidak ada yang nggak suka semua maksudnya. Nah, kalau di soal yang ini, di situ ada kata-kata tidak gemar keduanya, ada X di luar, maka satu lagi ditambah dengan X. Jadi apapun yang ada di diagram Venn itu adalah penjumlahan untuk semua semesta. Ya, jadi semesta itu kalau di sini di luarnya ada X ya tambah X gitu ya. Jadi langsung ya, S-nya jadi ganti berapa? 45 ya. 45 sama dengan B-nya berapa? B-nya 20 ditambah ininya 15, irisan tuh tengah-tengah ya nih. Gitu ya. Terus ditambah bulu tangkisnya berapa? 7 ditambah dengan X. Oke, kita jumlahkan jadi 45 sama dengan 20 tambah 15 35. 35 tambah 7 42. Berarti 42 ditambah X. Nah, kalau tadi bedanya, kalau ini Ibu tukar sama 45. Kenapa? Biar tanda negatif ini berubah jadi positif. Nanti biar kalian gak pusing. Nah, kalau yang ini X-nya sudah tandanya positif. Kalau Ibu tukar dengan 45, kalau X pindah kan ngeloncatin sama dengan, pasti ini berubah jadi min X. Katanya positif. Kata Ibu kalau pindah ruas, kalau ngelewatin sama dengan berarti dia berubah jadi negatif X kan. Jadi negatif ya, atau berlawanan tanda. Nah, bagaimana biar tidak biar tidak balik tanda si variabelnya? Gini aja. Kalau X-nya sudah positif, kalian itu balik dua-duanya. Ini kan tadinya di ruas kanan, ini di ruas kiri. Sekarang kalian balik, ini jadi di kanan, ini jadi kiri. Jadi bagaimana? Ya, baliknya gini, 42 tambah X sama dengan 45. Sama aja sebenarnya ya. Cuman ini tadinya di kanan nih, ini sekarang jadi di kiri gitu. Ini tadinya di kiri, ini jadi di kanan gitu aja. Gitu kan ya. Nah, sekarang yang kalau udah sampai sini, si 42-nya saja yang dipindahkan. Kalau 42 pindah, berarti
di sini sisa siapa? Sisa si X. Bu, positifnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalau positif ini nggak ditulis juga, ini juga udah jelas bahwa ini nilai X adalah positif gitu ya. Sama dengan tuan rumahnya dulu di sini berapa? 45. 42 kan lewatin sama dengan ya, mau loncat ke sini lewatin sama dengan. Tadinya plus, tadinya positif, berarti berubah jadi negatif 42. Jadi X-nya berapa? X-nya adalah 3. Gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang tidak ada berapa jumlah orang atau berapa jumlah anak yang tidak gemar keduanya? 3 orang. Berarti ini adalah yang tidak suka keduanya. Maksudnya kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, Ibu lanjut dulu ya sama soal yang lain. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya. Di sini ini maaf banyak ibu coretan tapi insya Allah kelihatan ya. Pada agen koran dan majalah terdapat 31 orang berlangganan koran. 24. Jadi di sini sebenarnya ada angka 24 ya. 24 orang hanya berlangganan majalah dan 25 orang berlangganan koran dan majalah. Gitu ya. 31 orang hanya berlangganan koran, 24 orang hanya berlangganan majalah, dan 25 orang berlangganan koran dan majalah ya. Nah, sebelum kita membuat diagram Venn-nya, Ibu harap kalian mencermati setiap kalimat di setiap soal ya. Apa bedanya kalimat di soal pertama dengan kalimat di soal kedua? Nah, gini, lihat. Dalam suatu kelas terdapat 45 siswa. Di antara siswa-siswa tersebut ternyata 35 siswa gemar basket. Di sini ternyata ada 35 anak itu gemar basket. Ini masih perkiraan 35. Nah, di sini sudah jelas 31 orang hanya berlangganan koran. Di sini ada kata-kata yang pasti. Hanya, ada kata-kata hanya. Ya. Kalau ada kata-kata hanya, kenapa Bu? Kalau ada kata-kata hanya, berarti nanti kalau sudah ada angka di tengah-tengah lingkaran itu nggak usah dikurang. Ibu ulang, di sini kan udah jelas, di sini koran ada kata-kata hanya. Terus di sini majalah ada kata hanyanya juga. Nah terus di sini berlangganan koran dan majalah juga sama. Ya, jadi nanti kayak gini ya. Kalau di sini sudah ada kata-kata hanya, nah nanti kita masuk ke diagram Venn-nya. Ini kebetulan sudah Ibu buat diagram Venn-nya. Ini ada majalah, ini koran, karena ini biasanya soal cerita himpunan itu diagram Venn-nya berpotongan, maka Ibu tulis atau Ibu buat diagramnya berpotongan. Nah, di sini ini udah jelas nih, udah pasti yang hanya berlangganan koran 31. Berarti tulis di sini 31. Nah, terus yang berlangganan majalah ini udah pasti hanya 24 orang, berarti yang berlangganan majalah hanya 24. Nah sekarang berlangganan majalah dan 25 orang berlangganan koran dan majalah, 25 orang. Nah kalau kalian nanti ketemu soal yang ada kalimat hanyanya, ini kan 25 itu tengah-tengah. Ini nggak usah ditulis dikurangin lagi, 31 kurang 25, 24 dikurang 25, nggak usah. Kenapa? Karena di sini udah jelas ada kata-kata hanya. Beda dengan yang ini. Di sini 35 siswa gemar basket.